Ibu saya pakai masker ya. Sehat. Iya. Tetap pakai masker. Iya, tidak yang tidak saya pergi kita Pak. Iya. Maafkan. Jadi pakai masker dulu ya. Iya Am. Saya mau tersentuh stream sama dia. Buka YouTube. Baru nanti video pakai HP Bun ini. Oh ada. Tidak cukup tahu sampai memori terlalu banyak. Tidak mau cuma video rabu-rabu ini. Tapi videoan juga. Baru nanti video pakai HP Bun ini. Oh ada. Tidak cukup tahu sampai memori. Tidak mau cuma video rabu-rabu ini. Tapi videoan juga. Tiria lama sekali, Sob. Biar juga. Nanti kan berkembang aja Ibu ini kalau apa yang ini. Kan ini baru uji coba. Oh, uji coba dulu, Pak. Uji coba karena itu terang ini Allah. Apa kamera Allah belum ini. Oke. Sip. Coba. Oke, apa kabar semuanya? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di podcast Anugerah SMK Negeri 1 Bulango Utara. Nah, bagi Anda yang baru pertama sekali mendengarkan atau pertama kali masuk di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang. Nanti bisa bergabung lagi di podcast-podcast berikutnya. Nah, podcast Perpustakaan Anugerah SMK Negeri 1 Bulango Utara ini adalah podcast di mana kita akan membahas program-program sekolah, baik dari perpustakaan maupun program-program lainnya seperti dari BK, dari kesiswaan, dari wali kelas, ataupun program-program lainnya. Nah, untuk pagi ini, di episode kali ini, kita akan membahas tentang kiat-kiat bagaimana bisa menjadi sekolah ramah anak. Karena yang kita ketahui, SMK Bulango Utara itu merupakan salah satu sekolah ramah anak yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, pagi ini saya kedatangan tamu dari tim BK sebagai tim sekolah ramah anak. Selamat pagi, Bu Gustin. Selamat pagi. Supaya teman-teman tahu semua, mungkin Bu Gustin bisa perkenalkan diri dulu di tim ini sebagai apa kepanitiaannya gitu. Oke, terima kasih Bu Dewa. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Agustin Bakari atau Ibu Gustin. Saya di sini sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Bulango Utara. Nah, kemarin kita melakukan kegiatan tentang sekolah ramah anak. Nah, saya sebagai kami itu termasuk di 7 tim. Ada 7 orang, ada ketua, sekretaris, kemudian anggota saya sebagai sekretaris di situ. Oke. Bu Gustin sebagai sekretaris, kira-kira teman-temannya Bu Gustin siapa lagi? Ada wakil kesiswaan, ketua Pak Muhammad, kemudian anggotanya Ibu Suryani, Ibu Asriani, Ibu Asri, kemudian Pak Bidin, Pak Dudin, dan komite dan orang tua siswa.
tetap kita mantap sekali. libatkan orang tua siswa. Nah, iya. Begini Bu Gustin, saya ada pertanyaan yang sedikit menggelitik gitu. Berbicara tentang sekolah ramah anak, pasti kata yang paling identik itu adalah ramah, nggak marah-marah, Ya. kemudian lemah lembut, begitu. Itu untuk awal kira-kira tim ini untuk mendaftar ke sekolah ramah anak itu ada nggak sih keraguan gitu? Kita bisa nggak sih jadi sekolah ramah anak gitu dari tim itu Oke, sendiri? nah mungkin kita harus menghilangkan yang namanya image sekolah yang ada kekerasan. Itu. Nah, jadi untuk menghilangkan image itu, jadi kita harus menciptakan sekolah yang ramah kepada anak. Nah, sekolah ramah anak itu menciptakan sekolah yang bersih, aman, serta membuat siswa merasa nyaman di sekolah ini tanpa ada kekerasan dan diskriminasi. Seperti itu. Iya. Kira-kira untuk menjadi sekolah ramah anak. Nah, ini kalau saya berbicara masalah kata ramah, Ya. kayaknya saya termasuk salah satu orang yang nggak ramah nih, Bu Gustin. Iya. Bicara kata ramah. Nah, ini ciri-ciri dari selain yang Bu Gustin sebutkan tadi, kalau misalnya kita mendapati siswa gitu. Ini pasti teman-teman yang sebagai guru gitu banyak yang menghadapi teman-teman yang anak-anak yang tidak yang bagaimana ya kategori Iya. dalam tanda kutip nakal begitu. Nakal. Nah, itu bagaimana step-step gitu dari Oke. tim sendiri? Oke, gini Ibu. Pada dasarnya setiap orang itu kan punya perilaku yang berbeda-beda. Ada yang baik, adanya ini siswa ini kan tumbuh di sini. Iya. Jadi kita mengharapkan siswa jadi 100% baik itu tidak ada, tidak hal yang tidak mungkin. Jadi ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, yang kita lakukan adalah jangan menjudge duluan. Langsung membuat label, oh kamu itu nakal. Gitu. Iya. Karena bisa saja dari nakalnya itu ada perilaku-perilaku yang tidak bisa dia sampaikan. Jadi dia mencari perhatian dari hal-hal yang mungkin yang dilakukan. Ya. Jadi yang kita lakukan itu kita dekati dulu, kita tanya kenapa gitu. Kalau kita langsung menjudge anak itu, jadi muncul pikiran-pikiran negatif. Jadi kita lihat, kita tanya karena anak itu semakin kita kasih perhatian, mereka akan ada dorongan untuk melakukan berbuat baik, adanya kesadaran sehingga terjadinya kesadaran berarti dia ternyata saya harusnya seperti ini gitu Ibu. Tapi memang mungkin tantangannya ada, tapi untuk menjadi berubah seseorang itu butuh proses Ibu. Tidak mungkin langsung langsung berubah satu kali. Apalagi karakter itu kita di sekolah hanya berapa jam gitu. Nah, kemudian mungkin ini pertanyaan mewakili teman-teman gitu yang lain. Apakah di sekolah ini untuk menjadi sekolah ramah anak itu ada persyaratan tertentu dari segi berkas begitu yang kemarin sudah diselesaikan? Iya, untuk berkas ada yang harus kita siapkan itu ada banyak. Yang pertama kita harus sediakan SOP dulu, kemudian panitianya yang termasuk di situ, kemudian kita buat adanya sosialisasi ke orang tua itu harus, kemudian ada MOU dengan dinas-dinas lain karena untuk menyelesaikan suatu masalah bukan dari sekolah saja, bukan dari orang tua, tapi ada pihak-pihak yang terkait. Karena siswa ini bukan kita saja, tapi ada dinas, kita MOU dengan Polsek, kemudian dengan Puskes, dengan dinas sosial, kemudian dinas perlindungan anak, mereka juga harus ikut terlibat pada kegiatan ramah anak. Sekolah ramah anak ini. Oke. Bu Gustin bisa ceritakan apa tantangan terberat yang dihadapi ketika ingin menjadi sekolah ramah anak? Ya mungkin salah satu tantangannya itu tantangannya pasti lingkungan dulu, terus dengan rekan sejawat juga, karena jujur Ibu
ada yang mungkin yang masih emosional. Iya. Jadi itu juga akan tantangan buat kita. Kemudian kalau siswa ini kan objeknya siswa kan Ibu kan yang kita ini. Kemudian tantangan juga mungkin sarana dan prasarana. Prasarana. Iya. Lalu dalam hubungan dengan sekolah ramah anak, sarana prasarana yang paling spesifik gitu, yang berhubungan dengan ramah anak kira-kira. Ramah anak itu mungkin kita masih kendala ke jaringan, masih ada Ibu kan jaringan, masih ada Internet ya kira-kira ya. internet. Kemudian di lingkungan itu kita juga harus menyediakan fasilitas, umpama jangan ada tumbuhan-tumbuhan yang yang mau menyakiti anak, iya, menyakiti berduri, anak, gitu misalnya. gitu ya. Berarti nggak boleh nanam begitu di sekolah ya? Iya, tidak boleh. Kemudian untuk kalau ada tangga gitu, itu harus ada pegangan. Jangan sampai kan ada jatuh itu. Oh, berarti kategori ramah itu bukan hanya sekedar kita dengan manusia Iya, saja ya. tapi sarana prasarana juga termasuk. Gitu. Padahal kalau dilihat kita ini sekolah yang agak terpencil gitu ya, Bu Gustin. Tapi kita berani mengambil tantangan sebagai sekolah ramah anak. Mungkin Bu Gustin bisa sedikit aja sentil ke teman-teman yang sekolahnya sekolah besar, untuk kira-kira apa keuntungan yang kita bisa bagikan ke mereka ketika sekolah kita ini sudah sekolah ramah anak. Oke, mungkin kita bisa bagikan ke teman-teman itu, yaitu mungkin harus tidak ada kekerasan di sekolah ini. Itu yang penting, karena kalau sudah ada kekerasan berarti sudah bukan sekolah ramah anak kan itu Ibu. Kemudian hubungan dengan teman, dengan MOU dengan dinas-dinas lain itu harus juga terjaga, karena biasanya Ibu pengalaman ada teman saya itu mereka ingin mengeluarkan siswa. Jadi itu kan bukan tidak bisa kan sebenarnya. Itu harus ada pihak-pihak yang terkait. Karena kita di sekolah tidak boleh langsung mengambil tindakan seperti itu. Berarti harus selalu diberi kesempatan. Iya, kesempatan. Gitu ya. Tidak boleh hukuman mati nih berarti ya. Hukuman mati. Tidak boleh hukuman mati, tetap harus ada praduga tak bersalah ini. Nah, mungkin kalau menurut saya kalau sekolah itu berani dia mendaftarkan diri sebagai sekolah ramah anak, mungkin sedikit demi sedikit dia akan bisa mengeluarkan itu kekerasan di sekolahnya. Iya, bisa. Bagaimana menurut Bu? Iya, kalau seandainya sekolah kita sudah sekolah ramah anak, jadi kita udah ada batas, jangan sampai ada kekerasan di sekolah ini. Ya, betul. Gitu. Itu mungkin jadi benteng untuk kita dengan teman-teman lainnya. Jangan sampai ada kekerasan, walaupun ada kekerasan fisik, dengan verbal pasti ada Ibu kan. Seperti itu. Jangan sampai. Berarti tantangannya berat sekali. Iya, memang tantangannya berat, tapi kalau ada usaha insya Allah pasti bisa. Pasti bisa, dan kerjasama semua pihak sekolah. Gitu. Oke. Mungkin closing statement dari Bu Gustin sebagai tim utama ini dalam sekolah ramah anak menurut saya ini kepada teman-teman untuk tetap bisa mempertahankan kata sekolah ramah anak di sekolah ini. Untuk mempertahankan pasti adanya kerjasama dulu Ibu, karena sekolah tidak akan berjalan dengan bagus kalau tidak ada kerjasama. Kemudian kita juga harus ada kolaborasi dengan orang tua, karena anak ini juga amanah dari orang tua. Harus ada kolaborasi dengan orang tua. Kemudian masyarakat yang ada di lingkungan juga itu harus terjalin dengan baik ya. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Gustin dari tim BK. Kayaknya teman-teman yang nonton live ini wajib deh kalau jadi guru atau punya pimpinan sekolah,
wajib untuk mendaftarkan sekolahnya jadi sekolah ramah anak, Iya, begitu misal. ya. Karena kalau sekolah ramah anak itu, jadi kita bisa tahu, oh mekanisme untuk penanganan siswa itu seperti ini, gitu. Betul sekali. Supaya kita tidak bilang, oh kita sudah maksimal gitu. Iya, Tapi ternyata secara standar, oh kita belum gitu Iya. ya. Oke. Mungkin untuk pagi ini terima kasih banyak Ibu Gusti Iya. kehadirannya. Nah, bagaimana teman-teman tertarik untuk menjadi sekolah ramah anak? Kalau nanti misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi tim kami dari tim BK untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak. Misalnya belum siap dengan ininya, pengen tahu sedikit-sedikit begitu, bisa ke sekolah kami, bisa hubungi tim kami, nanti bisa sedikit demi sedikit. Siap ya Bu Gustin kalau Insya seandainya. Allah siap. Nah, kalau seandainya nanti ditanya, oh ini bagaimana, bisa nyontek-nyontek dulu sebelum nanti mengajukan diri sebagai sekolah ramah Iya. anak. Nah, terima kasih untuk kehadiran dan penjelasannya, sangat Iya, Ibu. bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman dan juga bagi semua yang menonton pada siang hari ini. Nah, saya berharap teman-teman jangan bosan-bosan untuk tetap meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Iya. Nah, salah satunya itu menjadi sekolah ramah anak. Nah, saya Dewa Ayu Martini undur diri dan Saya Ibu Gustin, guru BK. di SMK Negeri 1 Bulangan Utara. Sampai bertemu di podcast Perpustakaan Anugerah SMK Negeri 1 Bulangan Utara berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye.